Halo semuanya, balik lagi sama saya Raya VK Putra dan kali ini di samping saya sudah ada sebuah Hyundai Kona EV terbaru ya. Memang kita sudah pernah membahasnya waktu di Gias, waktu itu kita dapat kesempatan sekitar 2 jam untuk bahas mobil ini. Sangat singkat, jadi mungkin waktu itu masih kurang agak proper videonya ya. Kita hari ini dapat unit yang bisa kita pinjam dalam jangka waktu yang lebih lama, jadi kita happy dan kita akan bahas lagi mobil ini serta bagaimana impresinya setelah kita coba di jarak yang sedikit lebih jauh dibandingkan kemarin di Gias ya. Let's go! Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui seperti apa Hyundai yang katanya ini akan jadi volume maker Hyundai di sektor EV di Indonesia. Check it out! Ya, langsung aja kita bahas dari depannya nih ya. Pasti kita semua setuju lah. Bagian paling eksentrik dari sebuah Hyundai di bagian depan adalah si LED yang panjang ini ya. Dan kalau kalian perhatikan secara detail dan sangat dekat, ini ada tulisannya nih. Tulisannya Seamless Horizon ya. Ini kecil banget nih. Ini nggak akan kelihatan kalau kalian nggak begini nih. Ini tulisannya Seamless Horizon dan ini menandakan kalau dia dari ujung ke ujung tuh tidak putus ya. Dan kalau malam hari ini looks-nya keren banget gitu ya. Kalau siang, yang sini berfungsi sebagai DRL gitu ya. Dia kebelah dua dan ketika kalian nyalakan lampunya, dot matrix yang di tengah ini akan ikut menyala dan memberikan yang disebut Hyundai melalui tulisan yang sangat kecil ini sebagai Seamless Horizon yang khas banget kalau malam hari. Nah, di bawahnya ini ada lampu yang terpisah seperti ini, khasnya Hyundai lagi ya. Kanan dan kirinya ini dua proyektor LED serta di bawahnya juga LED yang digunakan sebagai sen ya, dan ini menurut kami ada kurangnya nih ya. Ini posisi lampu ini di keempat sisi mobilnya tuh di bawah gini ya. Ini di depan dua sebagai headlamp dan di belakang tail lamp, nanti kita akan lihat dia posisinya di ujung mobil ya. Jadi kalau kenapa-napa ini langsung kena nih ya lampu nih ya. Dan udah terbukti di mobil tes kami ini di sebelah kiri, boleh dilihat kameramen nanti ya, di sebelah kiri itu, nah ini bisa kalian lihat dia baret ya, dan lampunya juga kena baret ya. Meskipun ini kelihatannya desainnya unik gitu ya, dia memberikan nafas yang berbeda dan di belakang ada fungsinya gitu ya. Karena kalau di beberapa negara Eropa dan Amerika itu kita nggak boleh tidak ada tail lamp yang berfungsi ketika bagasinya diangkat. Dan kalau di belakang dengan adanya lampu di bawah itu, maka bagasinya ketika terangkat lampu tetap bisa dilihat oleh pengendaranya. Serta katanya ya Hyundai bermaksud supaya orang-orang tuh nggak terlalu nempel sama mobilnya gitu ya, dengan memberikan tail lamp yang agak di bawah. Tapi kalau di Indonesia agak nggak kepake ya, malah jadi baret tuh kayak sebelah kiri. Karena kalau ujung-ujung mobil ini emang paling sering kena tabrak ya. Ya, because ini versi EV-nya, maka di tengahnya juga dia bolong ya. Dia bener-bener seperti apa ya? Seperti es krim vanilla gitu ya. Nggak ada apa-apa di depannya, seamless banget. Dia cuma ada opening sedikit di bawah sini. Oh, bahkan ini masih black juga ya. Openingnya baru ada di bawah sini untuk pendinginan drivetrain-nya. Dan ini ada charging portnya ya. Nah charging portnya dia di depan seperti ini, udah agak keras gitu ya. Dia chargingnya bisa sampai 100 kW ya, dengan baterai yang gedenya 66 kWh. Jadi dia untuk full cukup butuh waktu setengah jam aja gitu ya, 10 ke 80. Jadi udah oke, tapi dia posisi chargingnya di depan ya. Ini plus minus ya. Ada yang bilang, banyak yang bilang gitu ya, posisi di depan ini adalah fungsinya supaya kabel itu nggak melantar-lantar gitu ya, kena mobil, baratin mobil gitu ya, dia menjuntai gitu, jadi langsung di depan. Nah tapi negatifnya kalau buat saya subjektif ya, parkirnya jadi harus maju. Saya kurang biasa parkir maju ya, jadi itu butuh pembiasaan lagi kalau kalian pertama kali pakai EV dengan charging port yang ada di depan. Di bawahnya dia ada ini ya, sensor parkir sampai ke samping nih ya. Sensor parkir lengkap karena dia juga sudah kamera 360. Ini ada kamera kecil sekali ya. Ini untuk kamera 360-nya, dia juga sudah ada mode bisa di 3D-nya gitu, dan di bawahnya ada radar yang digunakan untuk driving safety features-nya. Dan ini dia ada lagi desain dot matrix khas Hyundai yang ini nggak nyala ya, ini cuma desain aja, tapi ini oke lah kalau dari jauh kelihatannya. Ya memang desain mobil ini bisa dibilang membelah dua gitu ya, ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget gitu ya. Tapi kalau kami lebih ke arah, kami lebih suka Kona yang sebelumnya sih, tapi ini memang kelihatan modern banget, futuristik banget, dan pasti punya pecintanya sendiri di pasar Indonesia. Of course karena dia penggerak depan ya, dia FWD ya, artinya motor listrik ada di depan. Di sini di belakangnya ada kelistrikan dari mobil ini. Namun karena dia mobil listrik, dia nggak butuh banyak space, jadi di sininya dia bisa dibuka ya. Hyundai ngasih space buat storage, ini bisa buat charger ya.
atau ya terserah lah mau nyimpan apa di sini. Dia nggak panas-panas amat kok, karena bawahnya bukan mesin ICE ya, ini bawahnya motor listrik, dan ini juga bisa dibuka untuk kalian mengakses aki atau baterai yang ada di sini. Komponen listriknya sendiri dia mempunyai tenaga motor listriknya 217 PS ya, karena ini versi yang signature, lumayan besar dengan torsi 255 Nm yang disambungkan ke baterai dengan besar 66 kW dan charging yang bisa sampai 100 kWh, sehingga dia bisa memberikan range NEDC 549 km dan charging dari 10 ke 80% cukup dalam 30 menit aja kalau kalian bisa menemukan charger yang cukup besar untuk mengakomodasi kapasitas chargingnya yang 100 kW. For your information, di Jakarta ada beberapa ya charging yang bisa sampai 200 kWh, jadi it's not out of the question kalau kalian mau ngecas sampai 100 kWh. Dan di rest area juga mostly dia 200 kWh dengan rate yang sekitar 2.400-an dari PLN, jadi sangat murah, sangat irit, dan itu possible banget kalian pakai keluar kota, istirahat di rest area, makan sebentar, minum 40 menit, 50 menit, kembali dengan mobil yang chargingnya sudah sampai 80% dan bisa melakukan perjalanan sampai ke tujuan kalian. Luar biasa. Let's go, kita lihat sampingnya sekarang. Di samping sini tarikan garis-garis ala-ala futuristik ini juga berlanjut ya. Ini kalau kalian lihat bodinya bukan penyok ya, dia emang bergaris seperti ini. Motifnya ditarik sampai sini, kemudian yang ini ditarik lagi sampai ke depan, jadi bentuknya kayak apa ya, begitulah, seperti pisau gitu ya. Ini garis-garis tajam ini memberikan kesan futuristik lagi. Di bawahnya juga ada sedikit, jadi, dan ini ada kayak cladding gitu ya, seolah-olah ada claddingan gitu. Jadi memang desainnya banyak permainan garis-garis untuk memberikan kesan eksentrik kepada mobil ini. Spionnya dan atapnya dia di dual tone seperti ini ya, dia warna hitam di sini, dan bawahnya ada kamera lagi untuk membantu kamera 360-nya ya, karena kameranya harus di setiap sisi. Di bawahnya juga dia ada aksen hitam lagi, jadi permainan warnanya memang banyak ya di sini permainan warnanya, sehingga memberikan lagi-lagi kesan yang eksentrik untuk mobil ini. Sini ada akses untuk smart key-nya, dan kita lihat ke bawah. Nah, ini ada velg yang untuk mobil dengan ukuran seperti ini ya. Ini ukurannya nggak jauh beda sama HR-V, dia punya velg 19 inch, which is itu gede banget ya velgnya. Dia juga profilnya tipis nih, 235 45 ring 19 ya. Jadi ini desain velgnya juga futuristis. Ini dual tone seperti ini ya, two tone seperti ini, dan gede ya. Untuk ukuran mobil seperti ini dia ukurannya gede banget, 19 inci, dan tentu saja dia sudah menggunakan rem cakram baik di depan maupun di belakang ya. Nah, bicara belakang, langsung aja kita pindah ke belakang untuk melihat seperti apa desain belakangnya. Let's go. Oke, sekarang kita sampai di bagian belakang dari Hyundai Kona EV ini, dan di sini ya, ini nafas desainnya masih sama seperti di depan ya, seolah-olah depan dan belakangnya itu sama, tapi ya tentu saja ada perbedaan karena ini nggak ada cupnya, ini bagian buntutnya, tapi overall desain language-nya sama tentu saja. Dan kita mulai dari atas ini, dia warnanya silver ya, jadi di mobil ini ada 3 permainan warna, ada warna hitam sebagai atapnya dan warna putih sebagai base colornya. Kemudian ada aksen silver yang memanjang dari depan sampai ke belakang yang berbentuk spoiler seperti ini dengan lampu third brake lamp di tengahnya ya. Di bawahnya juga dia ada kaca yang masih dapat wiper ya. Jadi ini sangat diapresiasi, Hyundai masih memberikan wiper belakang di lini EV-nya, karena banyak EV yang tidak memberikan wiper belakang dengan alasan supaya aerodinamis gitu ya. Padahal kalau malam berguna, apalagi kalau hujan gitu ya, kita butuh wiper belakang supaya bisa mundur dengan aman. Nah, di bawahnya ini ada lagi-lagi sama seperti di depan, ini adalah seamless horizon, tapi di sini nggak ditulisin namanya seamless horizon ya, mungkin karena dia warna merah. Tapi basically ini sama fungsinya ya. Ini kalau malam dia akan menyala seperti ini sampai ujung seamless ya. Dan dot matrixnya juga nyala, keren banget. Kalau malam kalian bisa distinguish kalau ini adalah sebuah Hyundai, especially ini sebuah Hyundai Kona elektrik, karena di Indonesia nggak ada yang versi bensinnya. Dan di bawahnya ada desain dot matrix lagi ya. Ini yang kanan dia reflektor, kiri juga reflektor, tengahnya dia nggak nyala, cuma desain aja. Dan di bawahnya ada fog lamp belakang. Jadi dia nggak punya fog lamp depan, tapi dia punya fog lamp belakang yang posisinya di tengah sana untuk dipakai kalau hujan aja ya. Ingat, dipakai kalau hujan aja. Bilang ke driver kalian jangan semua lampu dinyalain termasuk fog lamp belakangnya ya, kecuali memang kondisinya berkabut dan hujan dan membutuhkan
penerangan ekstra karena silau ya, sangat silau buat driver di belakang kalau kalian terus menyalakan si fog lamp belakangnya ini. Dan nah, ini sama seperti di depan ya, bentuknya juga sama tapi dia agak lebih kecil dan isinya bukan lampu, of course ya, jangan alay nembakin lampu ke belakang. Ini dia adalah lampu remnya serta lampu sennya dan lampu mundur. Lagi-lagi posisinya ada di pinggir mobil. Untungnya di belakang sini dia masih ada ini ya, ini agak lebih jauh posisinya dibandingkan si lampu ini. Jadi mungkin kalau kalian kenapa-napa di belakang, yang kena bempernya dulu baru lampu ini. Tapi kalau di depan tuh bener-bener dia posisinya ada di ujung mobil, jadi sangat rawan untuk serempet. Ini juga masih rawan ya, kalau motor kena nih krak, wah, harus diganti karena ini lampu rem. Bahaya kalau misalnya rusak tapi tidak diganti gitu ya. Ya, jadi seperti itu guys, ternyata tidak perlu ditendang-tendang, tapi kalian harus mendekat aja, kemudian mundur 2 langkah, 1, 2, dan dia akan terbuka sendiri. Hyundai menyebutnya ini sebagai smart tailgate ya, jadi begitulah cara kerjanya. Ternyata tadi kita agak-agak mencoba-coba ya, dan ini dia bagasinya cukup luas ya, dia juga dapat partisi di sini, dia juga ada top tether di kursi belakangnya, ini juga bisa dilipat of course untuk memberikan bagasi yang lebih luas, dan dia langsung flat floor. Kalau udah ditutup nih, kalian bisa gunakan ini untuk jadi covernya, dan di belakang sini ada subwoofer dari Bose-nya sebagai bagian dari premium sound systemnya. Kalau kita angkat nih ya, nah dia nggak ada ban serep, memang dia ada tire repair kit aja, dan dia juga dapat charger. Ini mobil ada chargernya nih tuh ya, charger untuk di rumah kalian. Nih dia tire mobility kit ya, atau ya tire repair kit lah, sama ya. Jadi kalau mobil kalian kenapa-napa, dia nggak ngasih ban serep tapi bisa diperbaiki di jalan dengan menelpon Bluelink supaya makin gampang ya. Tinggal pencet Bluelink, kemudian kalian akan disambungkan dengan operator yang orang ya, bukan bot ya. Ini nanti dia akan, kalian bisa ceritakan permasalahan kalian apa, mobil kalian kenapa, dan dia akan memberikan road assistance. Kalau diperlukan akan datang tim dari Hyundai gitu. Sekarang kita tutup aja bagasi belakangnya, dan kita akan bisa lihat kalau mobil ini merupakan mobil tes dari Hyundai andalan. Lagi-lagi kami memberikan rasa terima kasih serta rasa syukur terbaik kami kepada Hyundai andalan telah meminjamkan kami unit tes ini untuk kami pakai dan kami rasakan impresi berkendaranya. Terima kasih sekali lagi Hyundai Mampang Official, Hyundai andalan Mampang telah memberikan kami mobil tes ini. Kalian kalau mau tes mobil ini juga, mau test drive, kalian bisa kontak nomor yang ada di bawah. Promo-promo terbaru dari Hyundai andalan, langsung aja kalian mampir ke Hyundai Mampang Official yang lokasinya juga strategis banget di Jakarta Selatan, ada di Mampang, of course Mampang, namanya aja Hyundai Mampang Official ya. Jadi kalian langsung aja cari di Google Maps, itu langsung keluar dan kalian bisa test drive semua unit mobil Hyundai. Mau Kona EV dia ada, mau Ioniq 5 dia ada. Kalau kalian mau Staria juga ada, langsung aja kontak nomor di bawah ini serta langsung cek IG-nya di sebelah sini. Nah, sekarang kita sudah lihat eksteriornya seperti apa, kita akan langsung move aja ke interiornya untuk lihat mobil ini. Kebuka lagi sendiri dia. Ya memang dia smart banget ya, jadi dia kebuka lagi. Makasih loh udah dibukain, kita udah nggak butuh, tapi tadi kita butuhnya. Kemana aja kamu? Ya, langsung aja tadi kita udah dapat sneak peek interiornya dari mobilnya. Dia langsung nggak sabar tuh ngasih lihat lewat bagasi. Sekarang kita masuk aja ke interiornya, kita start dari bagian belakang. Setelah itu langsung kita coba mobilnya di jalanan seperti apa rasanya. Let's go! Ya, sekarang kita sudah ada di kabin belakang dari sebuah Kona EV ya, Hyundai Kona EV. Dan di belakang sini, to be honest, ini bukan kabin terluas ya di kelasnya. Ini ya mungkin agak di bawah HRV dikit atau sama HRV ya. Jadi dia nggak terlalu luas, tapi ini karena kursinya dia melengkung seperti ini, jadi lumayan dapat nih ya si legroomnya segini lah. Ini udah posisi mengemudi saya nih ya kebetulan, dan masih dapat legroom segini. Jadi ya oke, ini masih oke lah, masih manusiawi, nggak sempit-sempit banget ya, standar lah. Dan emang di sini juga nggak terlalu banyak dapat apa-apa ya kita. Ini material sini dia masih keras, kemudian ini yang empuk nih. Ini dia udah agak soft touch gitu. Terus ini juga agak keras lagi, ini agak soft touch, ini keras. Jadi ya nggak terlalu banyak gimmick yang kita dapat di belakang sini. Kaca juga dia belum auto untuk di belakang, hanya di dua depan aja. Nah, namun di sini kita dapat outlet AC 2 ya, yang bisa kita atur seperti ini. Dan di bawahnya ini yang menarik, ini adalah slot
colokan buat vehicle to load-nya ya. Nah, jadi dia ada colokan 250 voltnya 16 ampere yang bisa kalian gunakan untuk mentransfer baterai ke luar gitu ya, vehicle to load makanya namanya. Ini bisa dipakai buat as simple as charging laptop atau handphone gitu ya, dan bahkan bisa disambungkan ke EV lain mungkin untuk bantu kalau misalnya dia kekurangan daya, teman kalian kekurangan daya, EV-nya bisa charging di sini ya, atau motor listrik gitu ya. Kalian colokin dan bisa ngecas lewat sini kalau lagi emergency, sehingga dia bisa seolah-olah berfungsi sebagai baterai cadangan atau genset gitu ya. Dan ini kalau ditutup lagi supaya lebih aman. Dan ini ada warning juga, jadi kalau kalian mau pakai ini harus baca dulu buku manualnya gimana cara pakainya. Dan ini dia outletnya kayak senyum gitu ya, bentuknya ini 2 bulat, kemudian di sini dia kotak ini dia kayak senyum jadinya, kayak halo gitu ya. Dan di bawahnya ada 2 charging port USB-C ya, kanan dan kiri, keduanya bisa dipakai untuk melakukan charging device kalian. Dan ditambah kalau misalnya kalian bawa kepala charger sendiri di sini ya, mungkin yang bisa 2 atau 3 slot, jadi kalian bisa ngecas 5 device di sini dengan mengutilize si vehicle to load-nya juga. Sisanya nggak ada apa-apa di belakang sini. Tentu saja dia ada cup holder 2 buah dan armrest ya, standar banget, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau dilipat gini dia bisa duduk 3 orang, dan posisi duduknya ya, ini karena dia masih pakai baterai di kolong ini ya, dia kan Kona ini sebenarnya kalau di luar ada yang versi bensinnya ya, nggak full EV, jadi di bawah sini dia dipakai untuk baterai, sehingga posisi duduk kursi belakangnya memang agak tinggi, jadi dia kurang enak ya. Tapi ini untungnya kursinya agak lebar dan agak panjang, jadi dia pahanya masih sedikit tersangga gitu ya, nggak gantung-gantung banget, meskipun di bawahnya ada baterai yang makan space gitu ya. Standar lah di belakang sini, no complain, tapi nggak ada yang terlalu bisa kita banggakan juga di belakang sini. Langsung aja kita pindah ke depan, let's go. Ya, sekarang kita sudah pindah ke depan, dan langsung nih di depan kita tahu apa yang harus kita bicarakan nih. Satu hal yang sangat mencolok buat kami ya, buat saya terutama, adalah tombolnya banyak banget. Ini tombolnya di sini ya, di klasa tengah ini tombolnya banyak sekali. Semua pengaturannya masih pakai tombol ya. Ini ada ventilated seat dari bawah sini, kanan dan kiri, termasuk heated seat juga, yang dikontrol dengan tombol fisik, auto hold, kemudian shortcut kamera 360, sensor parkir, dan drive mode, semuanya pakai tombol di bawah sini. Di atasnya ada colok-colokan USB nih, sama wireless charging juga di bawahnya. Ini juga colokan wireless charger, bisa dipilih modenya, bisa mode USB plus charging atau charging doang. Dan ini juga dipencet untuk mengeluarin atau nge-refill si outlet 12 voltnya. Jadi banyak banget tombolnya. Dan di atasnya, nah ini cluster AC-nya masih menggunakan full tombol serta layar terpisah, tidak digabungkan dengan head unit seperti kebanyakan EV-EV lainnya, terutama yang berasal dari negara Tiongkok. Di sini semuanya masih diatur secara tombol ya, dan ini tombol fisik bukan kapasitif. Di atasnya juga ada tombol media shortcut ya, ini banyak banget, dan semuanya tombol fisik yang bisa dipencet dan bisa kita sentuh, bisa kita rasakan ya. Ini juga ada 2 dial ini yang kontrol sebelah kiri untuk volume dan sebelah kanan untuk tuning dari radionya. Serta ini yang paling penting, dia masih ada tombol EV start stop ya. Jadi meskipun dia EV, matiinnya masih pakai tombol, nggak perlu buka head unit dan cari menu untuk mematikan mobilnya atau dengan injak ke pedal rem dan kunci segala macam. Ini masih pakai tombol ya. Itu dia highlight terbaik dari kami, adalah mobil ini tombolnya masih banyak banget. Saya personally ya, mungkin subjektif, saya sangat senang dengan layout seperti ini yang masih banyak tombol-tombol yang bisa kita sentuh dan kita pencet, bisa kita rasakan. Apalagi kalau udah berhubungan sama spion ya. Ada beberapa mobil listrik yang untuk melipat spion aja harus dari head unit, via head unit. Di mobil ini enggak, dia masih ada tombol fisik yang bisa kita pencet untuk melipat spionnya. Untuk mengatur spionnya juga masih tombol fisik, dan untuk membuka bagasi belakang, power back door, serta untuk melepas parking mereka juga masih menggunakan tombol fisik. Ini saya sangat appreciate Hyundai memberikan semua tombol-tombol fisik ini ya, karena sangat disayangkan banyak mobil-mobil sekarang itu menghilangkan tombol fisik seperti ini. Semuanya diintegrasikan ke dalam head unit, dan itu membuat pengoperasiannya sedikit kurang intuitif,
Jadi kita membutuhkan attention yang lebih banyak sehingga bisa memberikan distraksi bagi pengendara jika lagi dioperasikan sambil berjalan atau di lampu merah misalnya. Dan dengan adanya tombol-tombol fisik seperti ini yang sering kita gunakan sehari-hari, maka kita tidak perlu banyak memalingkan pandangan kita dari jalanan. Kita bisa mengatur AC yang paling penting secara intuitif tanpa memalingkan pandangan kita dan menggunakan tombol fisik seperti ini. Selain banyaknya tombol-tombol di mobil ini ya, yang masih sangat saya appreciate sampai sekarang, di sini juga layout-layoutnya oke ya. Di sini ada wireless charger yang banyak barang nih ya. Tapi ini kalau misalnya nggak ada barang bisa kalian pakai untuk wireless charging. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan yang sangat besar ya. Ini ada 2 bulatan di sini. Nah ini fungsinya untuk apa? Kalau kalian pencet di sini, ini clever sekali ketika kalian pencet. Nah, dia spring loaded dan dia akan mengeluarkan pembatas seperti ini untuk sebagai cup holder ya, supaya kalian bisa taruh di sini gelas atau botol gitu ya. Ini dipencet dia langsung keluar seperti ini. Dan kalau kalian tidak butuhkan, ada tanda panahnya nih ya. Kalian harus dorong ke arah mana, tinggal kalian dorong. Dan dia akan mengunci dengan sendirinya. Springnya kembali mengisi ya. Siap untuk kalian pencet lagi, kalian release dan dia akan mengeluarkan instan seperti itu. Ini salah satu desain yang menurut saya clever banget gitu ya. Karena jadinya kalau lagi nggak dipakai dia tidak menghalangi space, bisa digunakan untuk storage ya. Dan ini bisa dicopot. Ini kalau dicopot dia storage jadi panjang sekali sampai ke belakang ya, tanpa ada halangan. Bisa kalian pakai untuk nggak tahu ya nyimpen apa gitu ya, banyak lah. Dan kalau lagi pengen dipakai tinggal dipasang lagi ya. Tapi sayangnya di sini ada tray kecil, saya juga nggak tahu nih ini tray buat apa ya, mungkin buat simpen dompet bisa kali ya. Tapi ini tray kecil banget yang dia bersandar di sini gitu ya. Dibuat HP aja tuh nggak muat guys. Mungkin buat dompet bener kali ya. Tapi kalau nggak pakai dicopot bisa pakai, nggak tahu nih ya, nyimpen apa. Jadi intinya, nah kalau dibuka seperti ini terserah ya, imajinatif kalian nih mau dipakai buat nyimpen apa. Yang jelas ini ada storage yang gede banget gitu di sini tanpa ada halangan gitu ya. Wow. Dan nah kita pasang lagi. Ini sayang sekali juga tidak bisa dimaju mundurkan ya, tapi bahannya oke lah gitu ya. Dan nah kalau kalian pindah ke sini, ini kursinya dia sudah ventilated seat seperti tadi kami katakan ya. Dia udah ada cooler seat dan heater seat, jadi ada perforationnya di sini bolong-bolong gitu. Dan ini ada 4 titik yang nggak cuma ada di sini aja, tapi juga ada di setirnya. 4 titik ini mungkin kalau kalian nggak tahu ini kayak cuma 4 titik random aja gitu ya, tapi 4 titik ini ketika kalian translate ke dalam kode Morse, dia menghasilkan huruf H yang merupakan, ya tahu lah apa ya, itu merupakan huruf pertama dari merek Hyundai. Jadi seolah-olah yang tadinya di sini ada logo H digantikan dengan 4 titik seperti ini. Meskipun Hyundai nggak pernah secara gamblang menyatakan ini 4 maksudnya kayak gitu, tapi ya udah, ini kalau jadi kode Morse pokoknya H lah gitu ya, 4 titik seperti ini gitu. Jadi ini juga clever ya desain setirnya. Setelah kalau kita mainin setirnya, dia bisa teleskopik dan tilt seperti ini ya. Ya lumayan jauh lah teleskopiknya. Saya kalau pakai mobil entah kenapa selalu paling jauh teleskopiknya, karena saya suka posisi nyetir yang lurus gitu ya. Kalau kita move ke atas sekarang, nah ini ya sudah frameless. Untuk si spionnya enggak sih, dia ada frame-nya tipis banget gitu ya. Jadi desainnya bagus gitu ya. Dia tentu saja sudah auto dimming, tapi dia masih plastik sampingnya, nggak murni frameless gitu ya. Tapi oke lah. Di sini ada pouch yang gede, ini dia buat fitur radar ya. Nanti kita akan lihat fiturnya seperti apa untuk ADAS yang ada di head unitnya ini. Dan di atas lagi ada tombol, nah ini ada tombol SOS dan BlueLink. SOS ini untuk memanggil emergency ya, seperti polisi, ambulans kalau ada kondisi yang sangat emergency. Nah yang nggak banyak dipunyai merek lain adalah BlueLink ini, yang akan menyambungkan kalian ke road assistance dari Hyundai kalau mobil kalian kenapa-napa di jalan, misalnya kehabisan baterai mungkin kalau di konteks mobil listrik, atau misalnya bannya kempes, pecah, kemudian mobilnya nggak bisa nyala. Ini kalian bisa minta tolong sama BlueLink, dia akan datang dan membantu kalian 24/7. Serta di atasnya ada kontrol dari sunroofnya, ini cukup sekali pencet aja, termasuk dia untuk shade-nya juga sudah elektrik ya. Untuk membuka shade-nya cukup tekan sekali seperti ini. Dan kalau kalian mau buka si sunroofnya, tekan sekali lagi maka dia akan membuka seperti ini. Nah jadinya terang banget ya. Harusnya gini aja ya kalau syuting ya, lebih terang ya, harusnya nggak usah ditutup-tutup lah ya. Nah tapi panas ya. Nah kursi yang numpang juga, kursi yang driver juga tentu saja dia perforated, sudah sama seperti kursi yang di penumpang depan.
Sisanya, oh ya, ini mobil speakernya sudah Bose ya, Bose. Bisa kalian lihat di speakernya situ udah tulisannya udah Bose, dan tadi kita udah coba, kita nggak bisa play di sini ya karena dia copyright, tapi suaranya oke banget, dia bassnya oke, kemudian EQ-nya, SQ-nya, sound quality-nya juga oke, clarity-nya oke. Jadi ya untuk speaker standar apalagi nih merek premium ya sudah sangat oke, dan ini didapatkan di Kona EV Signature Long Range ini ya. Sekarang kita akan bahas head unitnya. Nah, ini dia tampilan depan dari head unitnya ya. Di sini ada kiblatnya, ini unik banget di mobil ini. Kalian bisa pencet kiblat dan dia akan menampilkan kiblat arahnya kemana gitu ya. Kalau kalian lagi berhenti, nggak tahu sih ya fungsinya apa karena di handphone juga ada kiblat, tapi at least adalah di sini ya untuk meningkatkan spiritualitas kalian bagi yang muslim. Jadi kalian nggak perlu nyari-nyari kiblat ngadepnya kemana. Nah, ini ada telepon dan Apple CarPlay, tadi ini udah tersambung dengan iPhone saya, jadi bisa tinggal pencet aja, dan ini tersambung secara wireless. Kemudian ada voice memo ya, ini sama ya, saya juga kurang tahu fungsinya voice memo di mobil apa, tapi at least Hyundai memberikan fitur ini. Dan ini ada 127 MB ya, nggak terlalu gede juga memorinya ya, tapi at least ada lah, novelty lah gitu ya, buat dipakai. Kalian juga bisa lihat cuaca di sini, dan ini ada settings ya, settings ini lengkap sekali ya. Ini ada setting blueling juga. Nah, ini bisa ini tersambung tuh kapan kadaluarsanya. Jadi mobil ini kadaluarsa bluelingnya 2027. Nanti kalau misalnya udah kadaluarsa, kalian bisa perpanjang langsung ke Hyundai supaya bisa lanjut lagi servicesnya gitu. Dan ini kita yang paling penting ya, di sini tentu saja kita bisa mengatur mobil. Ini ada mode valet ya, ada valet mode. Jadi oke, apa yang tersedia setelah mendaftar untuk layanan di aplikasi Blueling? Oke, kita ke Blueling dulu karena dia akan nyambung ke handphone kalian. Nah, ketika kalian sambungkan valet mode dan sambungkan handphone kalian, ini akan nyambung ke sana gitu ya. Diagnostik kendaraan nih, yang penting adalah nah, sekarang kita pindah ke setting kendaraan ya. Nah, ini kita di sini kita bisa setting banyak di sini ya. Nah, ini yang paling penting ada bantuan pengemudi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada apa aja adasnya ya. Ini ada mode, ini peringatan suaranya bisa nyalain. Ada smart cruise control, terus ada driver attention warning nih, driving safety. Nah, ini ada forward safety forward collision mitigation system FCMA. Nah, terus juga dia ada bisa diatur nih, ada lane safety, blind spot monitor, blind spot safety, safe exit ya. Emang nggak terlalu banyak ya, nggak saya EV yang mungkin seabrek-abrek gitu ya, tapi ya ini oke lah, dia udah ada kamera 360 juga, jadi ya cukup banget gitu. Terus ini ada pengaturan buat AC segala macam, dan selain buat itu juga mobil ini bisa buat monitor. Nah, ini settingannya ya, jadi mobil ini bisa dipakai untuk lihat kondisi mobilnya di sebelah sini. Nah, ketika kalian masukin ke menu EV, kalian bisa lihat di sini ada range-nya berapa. Kemudian kalau range-nya dia pakai AC segini, nggak pakai AC segini. Kalau nggak pakai AC panas banget ya. Dan dia juga ada charger terdekat ya. Ini berapa jaraknya, ini juga bisa disetting nih. Charger terdekat itu seperti apa gitu ya, di sebelah sini kayaknya kalau nggak salah. Ini kita pencet. Nah, ini bisa kita filter, misalnya kalian mau yang minimal berapa watt chargernya. Kalau misalnya kalian pilih semua, kalian back, karena opsinya tentu saja akan lebih banyak, jadinya lebih dekat tuh jaraknya. Jadi kalian tahu jarak dari mobil kalian ke charger terdekat. Di posisi kami kebetulan 1,5 km, dan range kalian sisanya 168 kalau pakai AC dan 193 km kalau nggak pakai AC. Dan kalau kalian geser lagi, nah ini lebih detail lagi. Baterainya di sini kelihatan nih 41% gitu ya. Baterainya 41%. Kemudian di sini ada stasiun terdekat. Nah, ini ada utility mode untuk kalau kalian mau pakai untuk tadi sebagai ini ya, sebagai V2L. Dan di sini juga ada penggunaan listriknya bisa kelihatan nih, buat driving berapa persen, buat nyalain elektronik berapa persen, suhu. Jadi paling gede dipakai buat suhu ya, dan perawatan baterai atau battery maintenance gitu. Ini juga ada riwayat efisiensi EV-nya. Nah, di sini bisa kelihatan nih setiap kWh-nya tuh rata-rata dia ya beda-beda sih ya, mobil tes soalnya ya.
Tapi ya kalau kita boleh ambil rata-rata mungkin 7 sampai 6 sampai 7 km per kilowatt hour-nya ya. Artinya kalau kita pakai harga PLN ini dia konsumsinya Rp200 per kilometer. Ya, kurang lebih segitulah. Jadi oke banget. Nah, tadi kita udah ulas interiornya seperti apa, eksteriornya juga seperti apa. Kita juga sudah bahas spesifikasi mobilnya. Langsung aja sekarang kita tes mobil dari jalan, rasa berkendaranya seperti apa, serta bagaimana pengalaman mengendarai EV dari Hyundai yang katanya rencananya harusnya jadi volume maker dari EV Hyundai. Let's go, kita coba mobil ini di jalan. Ya guys, sekarang kita sudah ada di dalam kabin dan sedang mengendarai ya. Hyundai Kona EV trim tertinggi ini adalah signature long range ya. Dan satu hal yang paling menonjol ya dari interior mobil ini adalah betapa normalnya interior mobil ini. Normal dalam artian apa? Ini mobil nih, wah ini nggak kayak EV-EV lain gitu ya, yang semuanya hampir dikontrol dari head unit gitu ya. Sampai kita kalau mau nyelamatin mobil aja tuh dikontrol dari head unit. Di Kona EV ini semuanya masih menggunakan tombol-tombol, masih banyak sekali tombol di mobil ini. Mungkin ini terkesan agak subjektif gitu ya, tapi saya sendiri sangat menyukai interior mobil yang banyak tombolnya. Dan di mobil Hyundai Kona EV ini tombolnya masih sangat banyak sekali, dan hampir semua hal yang perlu kita adjust ketika kita berkendara sehari-hari itu tombolnya fisik. Yang paling penting air conditioning di sini full ya, semuanya tombol. Layarnya pun masih layar terpisah, tidak digabung dengan head unit. Semua kontrolnya menggunakan button yang easy to reach dan ada feel-nya, bukan capacitive button yang touchscreen seperti itu ya. Ini benar-benar tombol button yang bisa kita rasakan, bisa kita pegang tanpa harus memindahkan pandangan kita dari jalanan ke panel AC. Kemudian tombol-tombol seperti sini ada pengaturan ventilated seat juga, dia masih menggunakan tombol tanpa perlu cari di menu gitu ya. Dia juga masih tentu saja dilipat spionnya, dia masih menggunakan tombol juga. Untuk pengaturan spionnya masih pakai tombol. Dan yang paling penting bahkan untuk mengontrol medianya di era dimana tidak ada shortcut lagi ya, semuanya sudah pakai tombol yang elektrik atau menggunakan layar sentuh. Dia menggunakan tombol fisik ya. Di sini kita bisa pencet hazard, di kanan kirinya ada home, map, media, dan ada 2 knob yang bisa mengontrol volume serta tune radio dari mobil ini untuk mencari frekuensi audio yang kita inginkan. Selain tombol-tombol tadi yang saya sebutkan gitu ya, di bawahnya juga masih ada array tombol-tombol lagi ya, yang berguna banget ya. Ada drive mode di bawahnya serta ada shortcut untuk kamera 360 dan sensor parkirnya. Ini memberikan lagi-lagi kesan bahwa mobil ini masih mobil biasa gitu ya. Maksudnya masih mobil yang familiar seperti yang biasa kita gunakan sebelum kita melakukan switch ke mobil EV atau electric vehicle ya. Dan secara power delivery juga saya akui Hyundai ini sangat halus ya power delivery-nya. Mobil ini karena dia adalah trim tertinggi ya, maka dia mempunyai power 217 PS dengan torsi 255 Nm ya. Dan power delivery-nya tuh halus gitu ya. Jadi nggak terkesan lompat-lompat seperti EV pada umumnya, namun juga tetap rapid, tetap kencang ya, karena ya memang powernya gede gitu ya untuk trim yang ini. Jadi kami bisa katakan ya, saya bisa katakan bahwa mobil ini adalah EV yang paling normal gitu ya. EV yang sangat sesuai buat teman-teman atau penonton yang ingin melakukan switch dari mobil konvensional ke mobil listrik gitu ya. Mobil ini akan memberikan pengalaman berkendara yang nggak jauh beda, tidak terlalu banyak adaptasi yang harus dilakukan, sehingga kalian bisa lebih nyaman menggunakannya, lebih pede menggunakan mobil ini. Karena ya nggak perlu repot-repot lah, nggak perlu waduh ini di mana ya, nyari tombol ini di mana atau ngatur ini di mana, karena semua yang kalian butuhkan sehari-hari ini ada di jangkauan kalian dalam bentuk tombol yang bisa kalian lihat labelnya dan yang bisa kalian rasakan. Jadi nggak perlu lagi cari-cari. Termasuk ini ya, dia ada regenerative braking yang menurut kami juga di Hyundai ini smooth banget ya. Level-levelnya gitu semuanya nyaman untuk digunakan. Untuk level 1 ini khas-khas EV biasa, bahkan bisa dimatikan ke level 0 kalau mau dia coasting full. Dan dia yang paling mentoknya ada level iPedal level 4, dimana kalian bisa mengendarai mobil ini
dengan hanya satu pedal, dimana dia cukup digas, kemudian untuk ngerem kalian bisa lepas saja remnya, lepas saja gasnya dia akan ngerem ya, jadi nggak perlu nginjek rem lagi gitu. Kalau kami pribadi, kami kurang suka regenerative braking ya, jadi kita biasanya di level 1 atau level 0 sekalian gitu ya, biar rasa berkendaranya makin mirip lagi sama mobil bensin atau mobil konvensional yang menggunakan internal combustion engine. Lalu bagaimana soal rasa pengendaranya? Nah, tadi kita sudah tes ya di jalan tol, mobil ini akselerasinya cukup kencang banget ya, berasa banget kencang. Kita belum tes sih ya figur 0 ke 100 berapa, tapi ini 217 HP ini di delivery dengan smooth ya, tapi masih kencang juga. Jadi ya tadi balik lagi, mobil ini adalah mobil yang rasanya sangat konvensional, sangat tidak intimidatif gitu ya, dan smooth gitu. EV experience di mobil ini smooth. Dengan tenaga yang sebesar itu ya, mobil ini masih memiliki range yang jauh juga ya, karena ini yang versi long range dia memiliki range 549 km klaimnya, meskipun itu masih NEDC ya, belum WLTP, tapi itu range yang sangat jauh. Serta pengecasan dia bisa fast charging umum di Indonesia ya, kalau nggak salah dia bisa sampai 100 kWh ya, tapi biasanya kan di Indonesia mungkin ada di angka 80, atau kalau kita ke rest area PLN ada yang bisa sampai 100. Nah itu untuk dari 10 ke 80 nya cukup dengan waktu 15 sampai 20 menit aja sudah bisa mendapatkan range yang sangat jauh. Tadi Hyundai memastikan bahwa sekali pengecasan mobil ini dari habis sampai full cukup untuk aktivitas usernya selama 1 minggu ya. Jadi sama seperti kayak kita menggunakan mobil ICE, mobil internal combustion engine, mungkin kita seminggu sekali isi bensin, dan di mobil ini juga cukup seminggu sekali kita melakukan pengecasan dari 10 ke 80. Kita bisa beraktivitas tanpa harus khawatir kita kehabisan daya baterai di tengah jalan, atau tanpa harus khawatir kita harus bawa charger kemana-mana dan bayar charging yang mungkin harganya agak premium di lingkungan perkantoran gitu ya. Overall sama seperti di video impresi awal kami ya, yang kami buat di Gias kemarin, Hyundai Kona EV ini merupakan EV yang well built sekali ya, karena ini lagi-lagi ini merek Hyundai, ini semuanya well built gitu ya. Interiornya jujur kami suka banget, meskipun emang gak kelihatan futuristis seperti EV-EV lainnya, tapi justru buat kami itu adalah nilai plus karena tombol-tombol ini. Kami sangat suka tombol-tombol dari kecil ya, saya sangat suka tombol-tombol, dan di sini ada banyak tombol untuk saya bermain gitu ya. Dan jadi juga saya emang gak suka sih ya banyak-banyak nyari-nyari di head unit gitu ya, cari fitur ini, fitur itu gitu ya. Di sini semua bisa kita kontrol dengan tombol yang kita butuhkan sehari-hari. Dan audionya juga ini mobil oke banget, dia pakai Bose dan dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, bisa pakai kabel juga. Ya, kalau kalian melihat saya ya, mungkin kalian akan beranggapan saya ini orang old school sekali. Saya tidak akan menyalahkan kalian karena memang saya old school gitu ya. Saya tidak suka wireless CarPlay sebenarnya. Saya suka wireless CarPlay, dia memberikan kenyamanan berkendara yang ekstra gitu ya, nggak perlu ada kabel-kabel. Tapi saya nggak suka kalau misalnya si CarPlay ini hanya bisa wireless gitu ya. Saya harus bisa kabel juga, karena most of the time saya akan pakai kabel. Kenapa? Karena itu memberikan suara yang lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan mode atau metode wireless gitu ya. Karena lagi-lagi audio yang saya gunakan kebetulan streaming services yang memberikan layanan lossless, dan audionya sudah Bose. Jadi kalau misalnya kita pakai wireless dan itu ditransfer wirelessly, itu akan ada loss di situ ya, jadi nggak jadi lossless lagi dan audionya akan sedikit berkurang kualitasnya. Namun itu sangat niche ya, tidak dipakai orang sehari-hari gitu ya. Tidak semua orang sesensitif itu kupingnya, se-audiophile itu bisa mendeteksi perbedaan antara audio lossless dengan tidak. Jadi itu bukan masalah yang besar. Namun untuk saya pribadi secara subjektif, saya sangat menyukai sistem Apple CarPlay yang memberikan both wireless and wired option gitu ya. Nggak cuma wireless doang, nggak cuma kabel doang gitu. Mobil yang sangat menyenangkan, oke untuk switch, dan sangat oke untuk dipakai harian, terutama karena chargernya of course ini Hyundai sudah menggunakan CCS2 ya, bukan seperti merek pesaingnya yang masih menggunakan GBT ya begitulah ya. Karena memang sejatinya ini masih teknologi baru, masih banyak adaptasi kanan dan kiri. Nantinya harapannya ketika industri EV
khususnya EV di tanah air sudah mengalami pendewasaan, sudah mature, ada standar yang akhirnya disetujui oleh seluruh merek sehingga tidak perlu lagi ada adanya adaptor, tidak perlu lagi ada charger yang menyediakan banyak pilihan colokan gitu ya, sehingga semuanya bisa distandarisasi dengan baik dan itu akan memberikan overall EV experience yang lebih baik bagi seluruh pengguna EV di tanah air di Indonesia tanpa harus memandang merek lagi. Well, tadi kita sudah bahas semua keasikan dari mobil ini ya ketika berkendara. Lalu apa saja kira-kira kekurangan yang dimiliki oleh mobil ini gitu ya. Pertama, kalau kita boleh jujur, kita positioning harga memang agak sulit ya. Mobil ini harganya ini di atas 500 juta rupiah. Mungkin kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya dari Tiongkok, ya harganya agak tidak bersaing. Namun lagi-lagi ini karena ini merek Hyundai gitu ya, jadi memang dia harganya lebih tinggi dan dia sudah punya pabrik di Indonesia, investasinya sudah besar di Indonesia, jadi sedikit termaafkan kenapa dia harganya lebih mahal dibandingkan versi merek Tiongkoknya gitu ya. Tapi selain harga ya, mobil ini juga menurut kami desainnya agak sedikit memberikan perpecahan gitu ya, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya, seperti buah durian lah ya. Kalau saya pribadi ya, saya lebih suka desain Kona EV yang sebelum ini, yang facelift kedua ya, facelift yang kedua lah. Saya agak lebih bisa diterima oleh selera saya desain yang sebelumnya itu. Namun kalau interior saya akui saya lebih suka desain versi yang ini gitu ya, karena ya nggak tahu ya, saya lebih suka aja yang lama ya gitu. Dan komplain saya, dan sudah saya bahas juga ya tadi di video ketika di eksterior gitu ya, ini posisi lampunya yang ada di ujung-ujung mobil ini sangat mengundang baret ya di lampu itu, karena memang di posisi-posisi itulah biasanya terjadi kerusakan paling sering di mobil ketika kita kendarai ya, ujung-ujung dari mobil. Dan di mobil ini keempat ujung dari mobil ini adalah lampu gitu ya, jadi itu memberikan sedikit nilai minus ya untuk mobil ini. Karena kalau misalnya let's say kesenggol atau menyenggol motor itu kan berarti kita nggak bisa kita cuekin gitu ya. Mungkin kalau dia cuma bumper kita kayak udahlah nanti kita benerin ketika sudah banyak. Namun kalau kenanya lampu kan kita harus perbaiki supaya pertama lampunya tidak rusak, yang kedua tidak mengurangi safety dari mobil ini ketika lampunya tidak berfungsi secara optimal gitu. Jadi memang kalau di Indonesia menurut kami itu menjadi drawback yang lumayan kerasa gitu ya, dan terbukti di mobil tes ini di bagian depan kanannya sudah ada sedikit baret dan di situ mikanya ikut baret gitu ya. Jadi ya that's that lah. Sisanya no complaint soal mobil ini. Mobil ini well built ya, khas Hyundai gitu ya. Jika dibandingkan dengan merek-merek Tiongkok mungkin ada yang speknya bagus, tapi build quality mobil ini nggak kalah oke banget gitu ya. Dan yang paling penting, lagi-lagi yang saya paling suka dari mobil ini adalah banyaknya tombol di mobil ini. Ya, sekianlah video kami tentang Kona EV yang lebih lengkap gitu ya. Tonton juga video pertama kami yang kami buat di Gias 2024. Di sini bisa kalian klik untuk menonton informasi yang mungkin disampaikan di video itu tapi tidak disampaikan di video ini atau sebaliknya. Dan jangan lupa juga komentar lah seperti netizen yang berbudiman, like video ini dan subscribe lah kalau belum subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah.